Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba dan mengeksplor platform no-code yang open source. Namanya adalah NoCoBase. Apa itu NoCoBase? Ini kayaknya singkatan ya, no code base gitu ya, tapi menjadi NoCoBase. No code base ini adalah suatu platform no code di mana kita bisa membuat aplikasi atau sistem tanpa perlu mengcoding apapun, teman-teman. Ini yang sangat keren ya. Dan tren ini sebenarnya sudah berkembang beberapa tahun yang lalu dan sudah banyak tersebar seperti halnya Frappe ERP Next yang sudah kita buat videonya sebelumnya secara panjang lebar. Nah, NoCoBase ini sama seperti itu, teman-teman. Tetapi pendekatannya berbeda ya dengan Frappe ERP Next karena kalau Frappe ERP Next itu sifatnya no code dan low code. Jadi kita masih bisa coding dengan Python untuk melengkapi atau mengextend dari sistem yang kita buat dengan Frappe ERP Next. Nah, sedangkan NoCoBase ini tidak menyediakan fasilitas coding di platform ini, teman-teman. Jadi nanti kita harus coding di luar platform ini, di luar interface dari NoCoBase ini. Nanti kita bisa import sebagai plugins. Jadi pendekatannya berbeda ya teman-teman ya. Tetapi bagusnya adalah sudah tersedia banyak sekali plugins yang siap kita gunakan di NoCoBase ini, teman-teman. Kita akan coba explore lebih lanjut dan kita akan mencobanya secara langsung NoCoBase ini. Jadi teman-teman lanjut nontonnya ya, karena kita akan mencoba mengeksplor lebih lanjut NoCoBase ini dan kita akan mencoba membuat suatu sistem sederhana sekali nanti untuk sekedar mencoba saja di NoCoBase ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya teman-teman ya, supaya channel ini tetap dapat terus berkembang. Terima kasih teman-teman, mari kita lanjut. Teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai NoCoBase ini lebih lengkap di website resminya di nocobase.com. Di sini cukup lengkap ya teman-teman ya. Ada resourcesnya juga untuk dokumentasi dan tutorialnya, termasuk juga security guide, license agreement, dan bagaimana kita dapat menghubungi developer dari NoCoBase ini, teman-teman. Nah, NoCoBase ini disebutkan bahwa NoCoBase adalah platform no-code yang open source dan mengedepankan extensibility-nya, teman-teman. Dimana kalau kita menggunakan NoCoBase, kita akan mendapatkan kendali penuh, extensibility-nya tak terbatas, dan kita bisa memberdayakan tim kita untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan juga dapat mengurangi cost atau biaya secara signifikan, di mana dengan menggunakan NoCoBase ini kita bisa melewatkan development yang biasanya membutuhkan waktu tahunan dan investasi yang cukup mahal ya, hitungannya mungkin jutaan atau ratusan juta rupiah kalau di Indonesia ya. Nah, ini adalah manfaat menggunakan NoCoBase. Nah, teman-teman nanti juga bisa melihat alasan-alasannya apa saja, dan teman-teman juga bisa mencoba secara online dengan mengklik di sini ya. Nanti teman-teman harus membuat account dulu. Tenang aja, ini gratis ya teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman ingin menggunakannya, teman-teman bisa menggunakan fitur cloud-nya dari NoCoBase. Itu sekali bayar aja teman-teman. Kemudian paling bagus ya memang menginstalnya sendiri di server teman-teman. Jangan khawatir karena sistem ini cukup ringan teman-teman. Jadi dengan server yang spesifikasinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kuat, teman-teman sudah bisa menggunakan NoCoBase ini. Nah, untuk siapa NoCoBase ini? Jadi NoCoBase ini memang ditujukan bagi tim development yang menghadapi tantangan-tantangan seperti harus membuat sistem bisnis yang beragam ya, banyak ya. Seperti saat ini kan kita tahu bahwa satu bisnis itu mungkin memerlukan banyak sekali sistem, jadi tidak ada satu sistem yang bisa memenuhi semua kebutuhan. Nah,
dengan adanya sistem yang banyak sekali itu, kita bisa membuat sendiri dengan menggunakan Nokobase, baik untuk kebutuhan internal maupun untuk klien kita, teman-teman. Nah, ini yang bisa dilakukan dengan Nokobase. Kita bisa mengatasi perubahan yang sering dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Kita bisa menggunakan Nokobase dengan mudah ya, karena kita akan tentu bisa mengikuti atau beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah, teman-teman. Sepertinya kalau di Indonesia itu contohnya pajak. Pajaknya berubah terus gitu ya, ada perhitungan ini, perhitungan itu, aturannya juga berubah. Nah, kita bisa menggunakan Nokobase tanpa tergantung dari vendor. Jadi tidak ada vendor login. Nah, di mana juga kita mungkin ada deadline yang harus dipenuhi ya, sehingga kita harus segera melakukan perubahan tersebut. Untungnya kalau menggunakan Nokobase ini kita bisa lakukan dengan cepat ya. Dan ini tentu akan mengatasi proses development yang biasanya sangat lambat dan membutuhkan waktu sangat lama. Dan yang penting adalah menggunakan Nokobase, kita bisa mengurangi biaya personal. Kalau kita mendevelop sendiri dari nol, mungkin kita akan membutuhkan banyak orang, developer senior juga, dan itu biayanya cukup mahal, teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa membaca lebih detail di sini ya. Ini banyak sekali penjelasannya. Jadi ini yang memang membuat kita harus mulai merubah paradigma kita ya. Kita mungkin tidak perlu mempelajari suatu bahasa pemrograman dari nol, kita membuat sistem dari nol gitu ya, tetapi kita bisa menggunakan platform no code. Nah, walaupun demikian, Nokobase ini memang menawarkan no code yang memang sangat membantu kita untuk pengembangan yang cepat, tetapi memang tidak 100% memenuhi semua kebutuhan kita. Itu karena memang Nokobase didesain dengan beberapa prinsip ya. Ini dia ada dua prinsipnya, bahwa 80% dari kebutuhan memang bisa dipenuhi dengan solusi no code, tetapi 20%-nya diimplementasikan melalui development extended atau perluasan development-nya. Nah, bagusnya adalah nanti menggunakan Nokobase ini ada pendekatannya menggunakan plugins yang kebetulan Nokobase ini sudah dibekali dengan banyak sekali plugins yang sangat berguna. Jadi nanti kita bisa langsung menggunakannya. Walaupun demikian, kita juga bisa membuat plugin sendiri ya. Nanti teman-teman juga bisa pelajari bagaimana cara membuat plugins. Ini tentu berbeda dengan Frappe ERP Next yang di mana Frappe itu menekankan no code dan low code. Jadi no code-nya itu tidak se-advance dari Nokobase ini, tetapi sebagian besar dari perluasan atau pemenuhan kebutuhan di Frappe itu bisa dilakukan dengan pemrograman Python. Jadi source code-nya memang dibuka ya untuk di ERP Next. Ini sebenarnya juga open source, dibuka juga ya, tetapi kita tidak mengcodingnya secara langsung, dan Nokobase ini tidak menyediakan interface untuk mengedit kode-kode tersebut, teman-teman. Ya. Dan ini adalah hal yang berbeda juga dengan ERP Next, dimana kalau ERP Next itu no code-nya itu mereka menyatukan antara user interface dengan data structure-nya ya. Jadi interface-nya itu ada masuk ke struktur datanya. Sedangkan kalau di Nokobase ini memang menggunakan data model driven, tetapi memisahkan antara user interface dengan struktur datanya. Jadi nanti kita akan mencoba melihat bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan Nokobase ini, dan kita akan lihat bagaimana pemisahan dua hal ini, teman-teman. Ini berbeda dengan Frappe ERP Next seperti yang sudah kita bahas di video-video saya sebelumnya. Itu memang lebih mudah ERP Next ya, tetapi untuk tampilan dan sebagainya lebih fleksibel menggunakan Nokobase ini, teman-teman. Nanti kita akan coba lihat ya. Dan ini menyediakan editornya atau desainernya,
dimana nanti kita bisa menggunakan metode what you see is what you get. Jadi kita langsung mengedit atau mendesain tampilannya ya. Nanti kita akan mendapatkan itu ketika berjalan juga, teman-teman. Ini keren sih. Ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa semuanya diimplementasikan menggunakan plugins. Jadi kalau memang no code-nya kurang, ada yang kurang gitu ya, teman-teman membutuhkan suatu fungsi yang spesifik, itu bisa di-extend menggunakan plugins. Tetapi kalau saya yakin sih mungkin kebanyakan atau 80% tadi sudah bisa menggunakan solusi no code ya, karena sudah cukup advance banget. Tetapi nanti ada beberapa plugins yang cukup berguna yang kita bisa gunakan, teman-teman. Dan yang terpenting adalah ini open source. Jadi Nokobase ini open source menggunakan stack teknologi yang umum, yang mainstream. Contohnya Nokobase ini ditulis menggunakan TypeScript, kemudian menggunakan stack teknologi umum seperti Node.js, React, Koa, dan lain-lain. Dan ini hanya menentukan standar interface-nya ya, jadi menghindari private DSL, jadi tidak menggunakan user interface atau komponen yang berbeda ya, tetapi ini sudah standar, teman-teman. Dan nanti standarnya pun kita lihat nanti sudah bagus kok, teman-teman ya. Dan karena ini menggunakan stack yang cukup populer dan terkenal dengan keringanannya, maka Nokobase ini memang sangat sederhana dan ringan sehingga dapat dijalankan di server yang memiliki spesifikasi cukup rendah, teman-teman. Dan bahkan bisa di-manage atau dikelola oleh satu orang saja, ya. Jadi di-extend oleh satu orang aja, jadi dikembangkan oleh satu orang aja itu sudah cukup, teman-teman. Itu sudah keren banget ya. Nanti kita akan buktikan seperti apa. Nah, walaupun demikian, nanti juga kita bisa mengintegrasikan dengan sistem third party, dan yang jelas Nokobase ini free. Kalaupun kita mau bayar, ini one time payment untuk penggunaan seumur hidup, teman-teman. Ya, teman-teman bisa pilih sih. Kalau teman-teman nanti akan menghargai, ya mungkin akan membayar ya untuk lisensi komersialnya. Dan nanti mungkin ada plugin yang memang berbayar, teman-teman. Ya. Tetapi kita lihat memang Nokobase ini bukan maha segalanya ya, atau maha kuasa. Nah, Nokobase ini salah satunya adalah dia tidak mensupport coding secara langsung di interface-nya. Ya, oke ya, ini kita bisa maklumi karena nanti Nokobase ini bisa di-extend menggunakan plugins. Dan Nokobase ini bukan code generator ya. Jadi bukan seperti generator lain, jadi seolah-olah kita bikin interface, kemudian code-nya di-generate, kemudian kita bisa gunakan di sistem yang lain. Enggak ya. Dan memang tidak menyediakan exporter untuk kodenya. Kemudian Nokobase ini adalah tool design ya, design tool untuk teams yang tidak memiliki background teknis. Ya memang betul ya. Jadi Nokobase ini sebaiknya digunakan oleh kita yang paling tidak memiliki background teknis. Kemudian Nokobase ini juga bukan software as a service, no subscription or pay as you go offering. Jadi memang ini open source ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat alasan-alasannya di sini yang keren-keren. Di sini bahkan ada contohnya bagaimana kita membuat CRM, teman-teman. Ini ada stepnya, nanti teman-teman bisa klik di sini untuk mengikuti cara penggunaannya secara brief. Nanti teman-teman bisa ikuti saja caranya. Ya, walaupun demikian teman-teman, kita juga bisa mengakses dokumentasinya di sini. Ya, dokumentasinya cukup lengkap, di mana kita nanti bisa lihat introduction-nya, mengapa dan apa itu Nokobase, lengkap sekali. Bagaimana cara kerjanya juga, ada microkernel, kemudian ada pluginization, wah bacanya susah.
Ya, ini keren ya menurut saya. Ini karena betul-betul dibuka semuanya, desainnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Kemudian termasuk cara instalasinya di sini. Kalau saya menggunakan instalasi cara Docker yang mudah teman-teman, ya. Termasuk untuk upgrade, untuk deployment-nya, kemudian variabel-variabel environment-nya. Teman-teman juga bisa lihat tutorialnya. Jadi di sini cukup bagus tutorialnya, di mana kita nanti bisa membuat sistem, use case-nya apa. Jadi kita mengikuti tutorialnya ini, contohnya kita membuat task management system. Wah, kalau teman-teman nanti betul-betul mengikuti ini, pasti akan bisa mengerti bahwa no-code ini asik banget. Kita bahkan bisa membuat sistem itu dengan cepat dan mudah. Ya, ini ada task management-nya, bahkan bagaimana memulai no-code base. Desainnya juga ada teman-teman. Jadi nanti kita lihat di sini bagaimana kita mendesain sistem kita. Contohnya di sini adalah task management system, ya. Nah, ini dia ada contohnya. Keren ya. Nah, ini yang keren juga memang nanti ada komponen untuk bentuk kalender, Kanban, Gantt chart, juga nanti ada grid, keren banget, ada tab, keren banget sih menurut saya sih. Nah, untuk struktur datanya memang nanti disebutkan sebagai collections ya. Tabel-tabelnya itu disebut sebagai collection. Ya, ini dia bagaimana kita mendesain tabel di Nokobase. Kemudian ini cara membuatnya. Kemudian tahap kedua malah membuat project management system. Nah, ini keren banget sih. Kalau teman-teman kemarin sudah melihat video saya sebelumnya tentang project management system yang open source, nah ini di sini teman-teman malah bisa bikin sendiri ya. Ini keren sih. Jadi kita bisa bikin sendiri sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Nah, di sini juga ada tips and tricks seperti bagaimana mengimplementasikan registered user review in Nokobase, kemudian implement CRM lead conversion menggunakan markdown block. Nah, markdown nanti ada keren sih, nanti kita coba lihat pluginnya ya. Kemudian menggunakan API keys untuk retrieve data dan seterusnya teman-teman. Jadi keren banget ya. Nah, kita akan coba install ya. Jadi sebelum teman-teman melakukan install, teman-teman bisa mengunjungi GitHub-nya di sini. Nah, ini adalah source code-nya, teman-teman. Walaupun source code-nya ini ada, kita tinggal clone dan kita bisa langsung jalankan. Tetapi untuk sekedar coba-coba, alangkah lebih baiknya kita menggunakan yang versi Docker-nya. Nah, saya sudah mencoba versi Docker-nya yang ada di sini, kemarin kurang berhasil ya. Jadi walaupun di sini ada Docker Compose, tetapi tidak bisa berjalan karena ada versi Node-nya yang tidak kompatibel. Nah, kita mengikuti cara yang ada di tutorialnya, teman-teman. Nah, ini dia. Ya. Jadi kita lihat di dokumentasinya, di sini ada Docker recommended. Nah, ini dia. Jadi memang direkomendasikan menggunakan Docker. Nah, caranya gampang, kita tinggal bikin file Docker Compose di salah satu folder ya. Jadi contohnya saya juga sudah bikin, sebentar saya tampilkan dulu. Di sini saya sudah bikin Nokobase. Nah, ini saya sudah buat, sebenarnya bukan buat ya, copy paste aja teman-teman. Jadi kita tinggal copy paste di sini. Teman-teman tinggal pilih mau menggunakan Postgres, MySQL atau MariaDB. Nah, saya menggunakan MySQL. Ketika klik di sini, kita tinggal copy aja teman-teman. Ini copy, kemudian kita masukkan ke file namanya Docker Compose YAML. Udah paste aja di sini teman-teman. Ya, ini seperti ini aja. Nah, kalau sudah, ini saya juga tidak ada perubahan, tapi kalau teman-teman nanti mendeploy ini di server sesungguhnya, sebaiknya nanti database-nya
kemudian user dan passwordnya diganti ya, supaya tidak bisa ditembus dari luar ya. Kemudian portnya, ini saya juga menggunakan standarnya, menggunakan 13.000. Image-nya dari MySQL menggunakan versi 8, dan seterusnya ya. Ini tentu saja nanti teman-teman harus ubah kalau teman-teman deploy di server yang sesungguhnya ya. Oke, sesimpel itu. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal jalankan up gitu aja sih. Sudo docker compose up. Ini kebetulan saya sudah jalan ya, jadi saya tidak perlu jalankan lagi. Nah, ini saya sudah menjalankannya seperti ini ya. Jadi ada 2 service yang jalan di sini. Nah, kalau sudah jalan, sesimpel itu ya. Jadi tinggal buat file docker compose-nya, kemudian jalankan ini sudo docker compose up. Itu nanti agak lama ya, karena ukuran image-nya juga cukup besar. Ditunggu aja. Nah, kalau sudah, kita langsung bisa browse di browser kita, localhost portnya 13.000. Dan untuk account awalnya adalah admin@nocobase.com dan passwordnya adalah admin123 ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mendeploy ini di server yang sesungguhnya, sebaiknya memang disarankan di Nocobase ini menggunakan proxy, menggunakan Nginx misalnya ya. Jadi tidak langsung ini yang serve langsung ke internet ya. Oke, kalau teman-teman sudah berhasil menginstalnya dengan cara semudah itu, kita bisa login. Jadi di localhost, portnya 13.000, kemudian username-nya admin@nocobase.com, dan passwordnya adalah admin123. Teman-teman juga bisa create account ya, tapi sayangnya kalau create account di sini, sifatnya bukan administrator dan bukan root. Ya, jadi teman-teman ngikutin ini aja dulu, menggunakan login, kemudian sign in. Nah, nanti di section user baru teman-teman bikin user yang lain. Nah, ini contohnya saya sudah membuat menu sedikit, yaitu menu master dengan submenunya perusahaan, status perusahaan, kontak gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah atas ini ada UI editor. Nah, ini kalau UI editornya mati seperti ini ya. Ini hanya bisa diakses kalau kita sebagai administrator dan root, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di sini, kemudian ada menu user and permissions. Nah, ini super admin, ini role-nya sebagai admin, member, dan root. Kalau user hanya member, itu tidak bisa mengakses UI editor di sini, teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Kita kembali ke awal di sini master. Cara bikinnya gampang banget, teman-teman. Jadi contohnya di sini saya sudah bikin menu master. Kalau teman-teman ingin menambahkan menu-menu yang lain, boleh ya. Jadi nanti kita aktifkan aja UI editor di sini. Nah, di sini akan muncul tombol berwarna apa ini? Orange atau kemerahan, di mana kita bisa menambahkan menu, membuat sub menu di sini. Nah, ini contohnya saya sudah membuat menu master di sini ya. Nanti kalau misalnya kita mau bikin di sini page misalnya, contohnya project, ini contohnya ya, proyek gitu ya, boleh. Kita pilih ikonnya apa nih? Contohnya, oke di sini ya. Nah, di sini langsung muncul ya proyek, dan nanti kita bisa klik di sini, mau ngapain di sini gitu ya. Bisa kita edit atau contohnya di sini. Terus nanti ngapain kalau kita klik di sini? Nah, ini adalah halaman dari proyek. Nanti kita bisa tambahkan bloknya mau diisi apa aja di sini ya. Cuma kita kembali, tadi saya sudah bikin master di sini. Saya membuat 3 menu di sini, perusahaan, status perusahaan, dan kontak. Nah, ini status perusahaan. Contoh, ini contoh aja ya teman-teman ya. Contohnya saya membuat isinya adalah prospek, klien. Jadi ini jenis perusahaannya, apakah masih prospek atau sudah menjadi klien. Sedangkan perusahaan ini adalah daftar perusahaan-perusahaan yang
kita approach ya. Ini contohnya. Dan statusnya apa? Oh, ini contohnya masih prospek gitu ya. Nah, teman-teman, cara bikinnya gampang. Jadi contohnya kita mau bikin kontak di sini ya. Ini belum ada. Nah, tetapi sebelum kita mendesain user interface-nya di sini, kita harus membuat struktur datanya dulu, teman-teman. Cara membuatnya gampang. Jadi ini seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Pendekatan dari no-code-nya Nokobase ini sedikit berbeda karena memisahkan antara struktur datanya dengan interface-nya. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke data source di sini. Nah, ini ada data source-nya adalah main. Ini yang menggunakan MySQL tadi ya, kita bisa configure di sini. Nah, isinya tabelnya apa aja. Nah, di sini disebutkan sebagai collections. Nah, contohnya saya ingin membuat collection atau tabel namanya kontak. Nah, kita bisa pilih di sini apakah calendar collection, general collection, tree collection, file collection, dan sebagainya. Tapi saya ingin membuat general collection. Contohnya di sini kita kasih nama kontak, collection name-nya kontak, kategorinya kita hilangkan dulu. Kita juga bisa gunakan use simple pagination mode, di mana nanti kalau menggunakan simple pagination itu tidak menuliskan jumlah total dari data dan maksimal page-nya ya. Ini akan sangat memperingan sistem kita karena tidak diperlukan perhitungan jumlah data dulu ya. Contohnya ini adalah untuk tabel atau collection atau data yang memiliki data banyak banget, jadi contohnya transaksi dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan simple pagination. Sedangkan preset field-nya kita sertakan semua aja ya. Nah, ini hanya untuk membuat nama collection-nya dulu. Jadi kita klik submit. Oke, jadi kita sudah lihat di sini nih. Kalau mau lebih detailnya kita configure fields. Nah, di sini teman-teman. Ya, oke ya. Ini ada primary key dan foreign key fields. Ini contohnya baru ada satu, yaitu ID, di mana ini auto-generated menggunakan integer. Nah, sistem field-nya di sini, kemudian nanti ada yang field yang kita bikin sendiri. Contohnya di sini saya bikin single line text. Ya, contohnya kita kasih nama kontak, field name-nya nama kontak. Ini kita juga bisa secara otomatis menghilangkan spasi di awal dan akhir ya. Biasanya kadang-kadang user itu menambahkan spasi di akhir. Nah, ini indeksnya nggak perlu, default value-nya nggak perlu. Ini di sini disebutkan adalah nama kontaknya. Oke. Kemudian kita contohnya mau tambahkan field lagi untuk telepon. Ya, telepon. Telepon tuh pakai F atau P ya? Pakai P lah ya. Oke, telepon. Tapi kok keren pakai F. Oke, telepon. Ya, ini telepon. Oke. Oke. Kemudian kita tambahkan juga email. Oke. Nah, ini contohnya ya, sudah kita bikin 3 field, nama kontak, telepon, email. Contohnya, nah ini ada color juga. Contohnya kita ingin merepresentasikan kontak tersebut dengan warna, oke juga ya. Nah, kita juga bisa tambahkan checkbox di sini, atau kita tambahkan single line text lagi. Contohnya di sini jabatan, gitu ya. Nah, contohnya kontak ini terrelasi dengan perusahaan. Jadi ini kontak ini dari perusahaan mana gitu ya. Nah,
Karena ada relasi, kita ada satu field di sini. Nah, ini dia yang sifatnya relation. Jadi contohnya karena ini adalah merefer ke perusahaan, hubungannya many to one. Jadi bisa banyak kontak untuk satu perusahaan, gitu ya. Nah, di sini kita bisa buat field name-nya perusahaan. Di sini foreign key lah ya. Atau kita sebutnya field name-nya kontak perusahaan. Nah, di sini relasinya untuk targetnya kita set ke perusahaan. Foreign key-nya kita kasih nama supaya tidak random ya. Kontak perusahaan. Target key-nya adalah ID dari perusahaan. Nah, ini on delete-nya mau ngapain nih? Set null. Oke ya. Jadi kalau misalnya masternya atau perusahaannya di delete, maka bagaimana dengan kontak-kontaknya yang sudah terrelasi? Maka ini bisa set null. Atau juga nanti bisa cascade, artinya di delete juga gitu ya. Atau no action, kita set null aja. Jadi nanti ini jadi tidak memiliki perusahaan nantinya. Oke, kita simpan. Nah, begitu teman-teman. Contohnya di sini kita tambahkan apa lagi ya? Oke. Nah, di sini ada namanya long text. Long text. Nah, long text ini misalnya untuk alamat rumah, gitu ya. Kemudian kita tambahkan kota. Ini menggunakan single line text. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini udah oke, maka kita sudah membuat collection atau tabel kontak. Nah, kita tinggal membuat user interface-nya. Gimana cara bikinnya? Nah, kita kembali ke UI editor, ini sudah aktif. Kalau belum, ini nggak ada tombol begininya ya teman-teman ya. Nah, kita pastikan UI editornya aktif. Kemudian kita kembali ke master. Nah, kita kembali ke kontak. Nah, apa yang ingin kita tampilkan di sini? Kita bisa tambahkan blok di sini. Apakah kita ingin tambahkan dalam bentuk table atau form atau detail atau list ya, atau grid card atau kalender, chart, Gantt chart-nya, Kanban. Wah, keren ya. Jadi kita bisa bikin blok di sini, teman-teman. Nah, contohnya untuk sederhananya, saya ingin menampilkan tabel dari kontak tadi. Nah, sesimpel itu. Nah, begitu ini sudah muncul bloknya, kita bisa mengkonfigurasikan kolom-kolomnya. Apa yang ingin kita tampilkan. Jadi contohnya saya ingin tampilkan nama kontak, kemudian teleponnya, kemudian email, jabatan, kemudian perusahaannya, apa gitu ya. Oke, sesimpel itu. Kota, bolehlah kota ya. Oke. Nah, sesimpel itu teman-teman. Jadi nanti kalau ada datanya, maka ini otomatis akan muncul datanya di sini. Nah, tetapi ini mungkin datanya akan banyak ya. Nah, kita akan tambahkan fitur untuk filter di sini. Ya. Jadi sebenarnya ini bisa digunakan untuk pencarian juga ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan fitur untuk add new, untuk menambahkan kontak kita. Ya, ada di sini teman-teman. Nah, kita tambahkan juga refresh. Ya, ini tombol refresh yang muncul. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan pop-up yang lain ya, contohnya. Nanti kita akan lihat seperti apa sih pop-up gitu ya. Kemudian ada link juga atau custom request atau mau bulk edit, bulk update, bahkan export dan import. Wah, keren ya. Jadi kok misalnya ini migrasi dari sistem lain, kita juga bisa import data kontaknya ke sini, teman-teman. Oke, sementara ini kita tambahkan fitur untuk ini dia, add new. Ya, apa yang dilakukan di sini? Ya, jadi kalau misalnya add new-nya itu diklik,
maka akan muncul pop-up seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, apa yang dilakukan di sini? Ya, ini yang keren. Kita bisa menambahkan form. Untuk apa? Nah, untuk tabel, contohnya tadi, kontak. Ya, ini dia, teman-teman. Keren ya? Jadi, form untuk kontak. Nah, kita tambahkan field-fieldnya apa aja yang ingin ditampilkan. Jadi contohnya di sini nama kontak, telepon, email, jabatan, perusahaannya, alamatnya, kotanya. Oke. Nah, ini otomatis ya, karena ini berrelasi dengan tabel perusahaan, maka ini sudah langsung menjadi drop down. Itu ya teman-teman ya, keren ya. Walaupun demikian teman-teman juga masih bisa menambahkan nih. Ini klik di sini, maka kita bisa menambahkan di sini. Juga bisa add markdown. Markdown itu seperti editor teks ya. Nanti kita akan coba yang lebih advance ya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, tetapi ini baru formnya. Kita belum bisa melakukan apa-apa kecuali kita tambahkan di sini configure action. Nah, contohnya kita bisa submit. Nah, walaupun demikian nanti teman-teman juga bisa tambahkan misalnya custom request. Nanti requestnya mau ngapain gitu ya. Bisa juga teman-teman. Oke, sekeren itu. Nah, di sini juga bisa tambahkan blok yang lain kalau diperlukan teman-teman. Sekeren itu. Nah, kita lihat bagaimana ini bekerjanya. Jadi kita kembali ke sini, kita tutup UI editornya. Nah, ini sudah live, teman-teman. Kita tambahkan di sini misalnya add new, nama kontak misalnya Kirana. Teleponnya 0819 1111 2222 misalnya. Emailnya contohnya kirana@swatizen.com. Wah, jabatan direktur. Perusahaannya apa? Kita bisa pilih di sini. Ya, Swatizen contohnya. Alamat rumah Jalan Raya nomor 1 misalnya. Kota Semarang. Kita simpan. Cia, ini langsung muncul ya teman-teman ya, langsung muncul di sini. Jadi ini sesimpel itu teman-teman. Kita nggak perlu repot-repot coding banyak kodenya. Bahkan ini menunya juga sudah terintegrasi di sini ya. Keren ya? Wah, keren. Coba kita kembali ke UI editor. Nah, ini juga bisa kita ubah-ubah ya teman-teman ya urutannya. Ini ada simbol ini. Nah, ini untuk mengganti urutannya. Jadi contohnya di sini jabatannya setelah perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi bisa digeser-geser. Nah, teman-teman juga bisa mengcustom dari grid atau apa namanya, tabelnya ini dengan di sini teman-teman. Nah, ini dia. Set block height-nya bisa diubah. Kalau mau edit title-nya juga boleh ya, ada deskripsinya juga. Kita klik di sini. Nah, kalau mau ditambahkan judul untuk blognya di sini juga boleh ya, tapi kayaknya nggak usah ya karena sudah ada title kontak di sini ya. Nah, kemudian kita juga bisa enable drag and drop untuk sortingnya. Kemudian ada, nah ini untuk enable index column, ini adalah kolom yang di sini teman-teman. Ya, jadi kita bisa enable atau disable. Jadi kita bisa hilangin atau kita tambahkan. Ya. Kemudian jumlah record per page-nya kita bisa atur ya. Ini contohnya 20, oke lah ya. Nah, table size-nya kita juga bisa set untuk middle, jadi agak lebih renggang atau yang besar. Large. Nah, ini besar ya. Kayaknya bagusan mid ya. Kita pakai middle aja. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kalau ada connect data block, jadi kalau misalnya mau connect ke blok yang lain, boleh juga. Dan lain-lain, kita juga bisa delete ya. Kemudian kita juga bisa set data scope-nya, kita juga bisa filter di sini ya.
Kemudian default pengurutannya juga bisa. Kemudian ada set data loading mode-nya, kita bisa set ya apakah load semua data ketika filter empty ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, bagaimana teman-teman? Keren ya? Menurut saya sih cukup keren ya. Kita sudah juga bisa klik di sini. Nah, untuk action, ini saya pindah ke belakang aja. Ya, pindah ke belakang. Kita bisa tambahkan action nih. Contohnya kita mau tambahkan fitur untuk edit record ini. Nah, kita tinggal masuk ke action, kemudian kita hover mouse kita di tombol plus di sini. Nah, kita mau lihat, mau tambahkan view, edit, delete, pop-up, dan seterusnya. Contohnya kita ingin bikin edit. Nah, ketika kita tambahkan edit di sini, maka akan muncul tombol edit seperti ini. Nah, ketika ini kita klik, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Kita tinggal tambahkan apa nih? Contohnya kita tinggal tambahkan form untuk edit, ya. Nah, ini karena konteksnya adalah edit dari record di sini, maka ketika kita set untuk form edit, maka ini sudah pasti menggunakan data yang kita edit atau kita pilih di sini. Ya, contohnya kita langsung masukkan form edit. Nah, kita tinggal mau tambahkan field apa saja yang kita munculkan di sini, teman-teman. Contohnya nama kontak, telepon, email, jabatan, perusahaan, alamat rumah, kota. Oke, kemudian kita tambahkan actionnya untuk submit. Ya. Nah, ini ada tambahan untuk pop-up. Ya. Contohnya kita submit aja. Oke, sekeren itu, teman-teman. Kalau sudah, kita bisa langsung jalankan. Lihat bagaimana dia bekerja. Nah, ini sudah ada tombol edit di sini, teman-teman. Jadi contohnya di sini, kalau mau tambahkan record di sini boleh. Nama kontak misalnya Bambang Kentolet. Teleponnya 0813 3333 4444. Ya, contohnya bambang@kentolet.com. Jabatan misalnya manajer HRD. Perusahaannya apa? Swatizen contohnya. Alamat rumah, kota, oke nggak usah diisi nggak apa-apa. So, ini diisi lah. Semarang. Ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita edit, kita klik di sini nih. Nah, kalau mau cancel ya kita klik di luar area aja. Nah, keren ya. Sesimpel itu teman-teman kalau mau nambah di sini. Coba bandingkan kalau teman-teman harus coding secara manual dari nol. Bisa berapa lama teman-teman? Bisa berapa jam? Sedangkan kita membuatnya cuma berapa menit, ya. Ini keren teman-teman. Nah, oke ya. Nah, kita kembali ke tabel perusahaan di sini. Ini kemarin saya sudah coba-coba ya. Di mana di sini saya sudah menambahkan ada catatan juga. Jadi ini ada history catatannya. Kalau kita mau menambahkan catatan-catatan di sini juga boleh. Nah, kita mau tambahkan action di sini. Contohnya kita masuk ke UI editor dulu. Kita tambahkan di sini view. Oke. Kalau kita view di sini, nah kita bisa tambahkan di sini tabel dari other record. Contohnya kita mau masuk ke kontak. Nah, kita tambahkan kolomnya apa saja di sini, nama kontak, telepon, email, jabatan. Oke. Oke ya. Untuk action kayaknya nggak perlu. Action nggak perlu ya. Action ini, action kolomnya kita hilangin. Nah, ID-nya juga nggak perlu. ID-nya juga nggak perlu. Oke, ini ID-nya, nama kontak. Oke.
Nah, tetapi ini masih belum terfilter ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat di sini Swatisen, oh kok Senara, oh masih sama datanya. Karena ini kita belum filter sesuai dengan data perusahaannya. Tapi sebentar, kita mau kasih nama dulu di sini, view-nya. Namanya kita ubah dulu, edit button. Nah, ini kita kasih nama kontak. Kalau mau kita ganti ikonnya, ini dia. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa mengakses kontaknya. Tetapi ini masih salah ya. Masih salah itu karena kita belum memfilter ini berdasarkan nama perusahaannya. Bagaimana caranya? Maka kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa sebentar. Set data scope-nya. Nah, ini dia. Kita set data scope-nya. Kita tambahkan kondisinya di sini. Field-nya apa? Nah, field-nya adalah nah ini dia. Foreign key kontak perusahaan. Nah, ini kita klik di sini ya. Ini ada tanda silang di sini. Ini menggunakan current pop-up record. Nah, kita pilih ID-nya. Ini dia. Oke, coba kita edit di sini. Nah, ini sudah nggak ada. Sedangkan untuk Swatisen, nah ini tadi kontak yang sudah kita set datanya untuk perusahaan Swatisen. Begitu teman-teman, keren banget nggak? Jadi contohnya saya ulangi ya. Di sini untuk, nah ini dia, data scope-nya kita harus filter di mana foreign key dari tabel kontak ini ya merefer ke ID perusahaan yang ada di sini. Keren ya, sesimpel itu ya. Jadi kita bisa memfilter data di sini untuk kontak-kontak dari perusahaan tersebut. Nah, contohnya kita tambah nih kontak. Nah, kita tambah di sini, kita masuk ke mode biasa dulu, ke mode live. Contohnya kita tambah DJ Oko. Nah, DJ telepon 0888 9999 7777, emailnya dj.oko@senara.com, contohnya. Jabatan manajer operasional. Nah, perusahaannya Senara Cafe. Alamat rumahnya, oke, kita kosongin aja. Tulis Semarang. Oke, kita sudah punya 3 kontak di sini. Perusahaannya di sini. Nah, ini sudah otomatis nge-link ya ke perusahaan di sini. Nah, kalau mau edit-edit di sini. Wah, sesimpel itu teman-teman. Nah, ini perusahaan contohnya kalau kita lihat Senara, kontaknya siapa nih? Oh, ada DJ Oko. Nah, di sini ada Kirana, ada Bambang Kentolet. Oh, sesimpel itu ya teman-teman ya. Keren banget nggak sih? Wah. Nah, untuk kontak ini, kita juga bisa tambahkan misalnya aktivitas yang sudah kita lakukan. Misalnya untuk telepon, kontak, dan sebagainya. Ya. Jadi, kita contohnya ingin membuat kontak atau apa ya, aktivitas terhadap kontak ini. Caranya gimana? Kita kembali ke data source. Nah, kita kembali ke main data source-nya. Kita buat collection baru, namanya general juga ya. Aktivitas kontak ya. Collection name-nya contohnya aktivitas kontak. Oke, kita okein dulu. Nah, kita sudah bikin di sini configure fields-nya. Kita mau tambahkan apa aja di sini? Kita tambahkan misalnya
single select. Nah, aktivitas apa yang kita lakukan di sini? Jenis aktivitas. Jenis aktivitas. Nah, kita harus definisikan di sini aktivitasnya apa aja nih. Jadi contohnya telepon. Nah, option labelnya telepon. Kita mau kasih warna apa ini? Contohnya cyan. Kemudian email. Warnanya blue. Ketemuan atau meeting atau meetup ya. Ya, pakai bahasa Indonesia aja semuanya, berarti bertemu langsung. Oh, ini keren ini, berarti ini warnanya lebih, wah, volcano. Nah, ini contohnya teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Telepon, email, presentasi misalnya. Red. Atau bertemu langsung itu kunjungan biasanya ya. Atau tapi bertemu langsung itu bisa di mana aja sih. Nah, ini contohnya kunjungan ke kantor. Atau kunjungan lah. Ini bisa ke kantor, bisa ke rumah ya. Nanti bisa dijelasin sih kunjungannya kemana gitu ya. Oke. Nah, ini orange atau gold ya, oke. Dan seterusnya. Nah, kita mau tambahkan defaultnya apa? Contohnya telepon. Nah, oke. Kemudian judul kita tambahkan single line. Wah, seharusnya judulnya tadi pertama ya, nggak apa-apa lah. Ini field name-nya judul. Jangan lupa automatically remove heading and tailing spaces. Oke. Kemudian, nah kita mau tambahkan apa nih? Nah, di sini ada media namanya markdown atau rich text atau attachment. Nah, kita mau tambahkan attachmentnya misalnya dokumen yang kita kirimkan lewat email misalnya. Atau telepon atau oh ya tadi satu lagi ya, seharusnya ya WA gitu ya. Nggak usah lah, biarin aja lah. Oke, kita contohnya tambahkan rich text. Misalnya di sini tulis saja detail aktivitas. Oke, submit. Nah, ini sudah keren ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Hasil misalnya. Hasil aktivitas. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa bikin sesuka teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Ini saya simple aja supaya nggak terlalu panjang. Nah, ini title field-nya contohnya kita pilih yang jenis aktivitas aja. Ya. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah bikin aktivitas di sini. Nah, kalau kita kembali ke sini, nah ini kan bentuknya seperti ini ya, menunya ya. Kita bikin satu menu lagi aja di sini ya. Namanya aktivitas page. Ya. Ikonnya contohnya apa ya? Ikonnya ini banyak juga ya. Ini apa sih ini? QQ. Wah, apa ini? Contohnya oke, ini aja deh.
solution. Oke. Kita geser aktivitasnya mendahului. Nah, mendahului proyek. Nah, oke, ketika kita klik aktivitas di sini, maka di sini akan muncul halaman aktivitasnya. Kita mau ngapain nih? Kita juga bisa tambahkan contohnya di sini Kanban. Wah, keren ya. Contohnya kita bikin aktivitas kontak. Nah, grouping field-nya jenis aktivitas. Sorting field-nya apa nih? Kita bisa add new. Oke, nggak perlu ya. Kita nggak perlu sorting dulu. Oh, tapi harus ini. Use for sorting Kanban card. Only sorting field corresponding to grouping field can be selected. Coba ini kalau di save. Oh, nggak bisa. Sorting field-nya berarti waktu ya tadi ya. Created no data di sini. Kalau add new, oh ini untuk sortingnya ya. Grouping sortingnya, jenis aktivitas, field name-nya. Oke. Nah, ini sudah langsung dikelompokkan dalam kategori apakah telepon, email, bertemu langsung, presentasi, kunjungan gitu ya. Nanti aktivitasnya akan dikelompokkan di sini, teman-teman. Nah, kalau kita klik di sini, actionnya apa aja nih? Add new, bisa juga kita tambahkan add new. Kita tambahkan filter juga. Oke. Ketika kita klik add new, nah, bloknya apa nih? Nah, kita form current collection. Nah, ini karena merujuk ke aktivitas ya, current collection atau other collection. Ini tadi kita belum set ini ya aktif tabelnya atau collection ya, berarti kita menggunakan aktivitas kontak. Coba kita ulangi lagi. Ini tadi kita sudah, oh ini sudah, berarti kita langsung add blocknya adalah form current collection. Oke. Nah, fieldnya apa aja yang ingin kita tampilkan di editornya ini? Jenisnya tentu saja, judulnya, detailnya, hasilnya. Nah, ini karena kita tadi menggunakan rich text, maka di sini akan muncul ya. Lupa tadi statusnya ya. Tanggal juga ya, tanggal aktivitasnya. Oke, kita tambahkan dulu teman-teman. Kita tambahkan dulu. Untuk aktivitas kontak ini kita perlu tanggal. Nah, ini kita masukkan nah ini dia. Date time, with time zone, atau without. Atau date only. Ya, seharusnya date time ya. Tapi dengan time zone deh. Oke. Kita tambahkan waktu atau tanggal aktivitasnya ya, tanggal aktivitas. Nah, ini bisa menggunakan picker, date formatnya menggunakan DMYY. Nah, ini sepertinya show time. Oke, 24 jam. Kita mau set default value to current time, nggak usah lah ya, malah ngerepotin. Oke, kita langsung submit. Nah, kemudian statusnya, status dari, nggak usah pakai status deh, kita langsung aja
Oke, maka kita kembali ke aktivitas. Nah, ini kita waktu add ini, kita tambahkan waktu ya, tanggal. Nah, sudah di sini. Jadi, kalau kita kliknya di sini plusnya berarti ini menyisip di antaranya ya. Oke, judul, tanggal, oke, hasil, kemudian configure action, kita tambahkan submit. Oke, coba kita jalankan. Add new. Nah, contohnya kita mau apa nih? Telepon atau email atau bertemu langsung. Nah, ini bertemu langsung nih. Judul bertemu. Oh, sorry. Tadi kita ada yang kurang, teman-teman. Jadi di data source di sini ini kan kita aktivitas ketemu kontak, malah kontaknya sendiri belum ada, teman-teman. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, ini dia relasi many to one. Nah, di sini kontaknya siapa? Ya. First name-nya kontak. Oke. Relation-nya dengan kontak. Target key-nya ID. Nah, ini kita tuliskan FK aktivitas kontak. Iya loh, kok sampai kelewatan ya. Jangan lupa ini set 0 aja ya, supaya nggak terhapus. Tapi kalau mau cascade juga boleh. Oke, saya lupa teman-teman, maafkan saya. Jadi kita kembali ke aktivitas. Di sini kita tadi add new. Nah, di sini kita kita belum edit ya. Kita edit. Kemudian kita tambahkan sama siapa nih? Nah, kita tambahkan Nah, ini dia. Tambahkan kontak. Nah, kita taruh di atasnya deh. Di atasnya aktivitas. Nah, oke. Oke, kita coba jalankan di sini. Add new. Nah, kita kontaknya siapa nih? Contohnya kontak. Oh, sorry. Oke, teman-teman sudah berhasil. Jadi ketika kita add new di sini, maka di sini ada nama kontaknya ya. Saya salah ngesetnya. Jadi kita kembali ke sini ke data source, kemudian ke configure. Untuk kontak di sini jangan lupa ngeset bahwa title field-nya menggunakan nama kontak di sini. Jadi relasinya memang menggunakan ID ya, tetapi nanti untuk yang ditampilkan adalah nama kontaknya. Jadi di collection aktivitas kontak di sini kita menggunakan di sini foreign key-nya nama kontak, kemudian di sini settingnya adalah untuk nama kontak di sini seperti tadi udah betul ya, menggunakan target collection-nya kontak, target key-nya ID. Tetapi karena tadi di tabel kontaknya sudah di set bahwa title field-nya adalah nama kontak, maka secara otomatis untuk display-nya di sini sudah langsung terkoneksi, teman-teman. Ya, keren ya. Nah, coba kita contohnya bikin di sini jenis aktivitas adalah bertemu langsung. Nama kontaknya Kirana. Judulnya bertemu atau meet up di cafe Senara misalnya. Tanggalnya, nah ini dia tanggalnya, misalnya hari ini jam 10.00 contohnya. Oke, detail aktivitasnya karena tadi kita sudah ngeset ini sebagai rich text, maka kita bisa tuliskan dengan rich text. Bertemu secara langsung sambil ngopi-ngopi, membahas sistem CRM menggunakan yang dibuat dengan Nokubase. Ini contohnya ya.
Nah, ini karena rich text, kita bisa klik di sini, kita kasih link di sini, contohnya https nukubis.com. Nah, contohnya. Ini CRM-nya kita kasih bold, contohnya. Yes, seperti itu contohnya, teman-teman. Nah, hasil aktivitasnya misalnya, oke, akan ada presentasi lagi. Ini contohnya. Nah, ketika kita klik di sini, nah ini langsung muncul card-nya. Tetapi card-nya ini kita belum set mau diisi apa aja. Ya, kita klik di sini UI editor. Nah, ini mau kita tambahkan apa ini? Contohnya judul, ya. Tentu saja nama kontaknya, ya. Kemudian tanggalnya. Oke, oke, seperti itu teman-teman. Nah, keren ya. Open modenya pakai drawer atau pakai dialog atau pakai page. Contohnya drawer aja nggak apa-apa. Pop-up size-nya large. Ya, jadi kalau kita klik di sini, kalau ini kita tutup, kemudian kita klik, nah ini akan muncul drawernya seperti ini. Nah, ketika kita edit di sini, kalau kita mau lihat, nah kita kasih blok apa ini? Detailnya untuk current record. Nah, apa aja ini detailnya yang mau kita tampilkan? Contohnya judul, detail, hasil, jenis, tanggal, nama kontak, dibuat oleh siapa. Nah, oke, tinggal kita urutkan aja. Detail aktivitasnya, hasil aktivitasnya, nama kontaknya kita taruh atas ya. Nama kontak kita taruh atas. Oh, kita bisa 2 kolom ya, teman-teman ya. Kemudian contohnya jenisnya kita juga masukkan ke kolom kedua. Oke. Oh, ini kolom ketiga. Kita masukkan kolom 1 aja. Oke. Tanggalnya di atasnya deh. Masuk sini. Nah, di atasnya. Kalau detail aktivitas ini kayaknya kan panjang ya. Jadi seharusnya, nah di sini. Hasil aktivitasnya taruh di bawahnya ini. Nah, ini created by-nya kayaknya masih salah. Kita kolomnya kita tambah created by-nya masih angka ya. Bukan ininya. Bukan namanya. Jadi ini kita hilangkan aja. Oke. Oh, ini bisa. Sebentar. Display title. Oh, title-nya bisa kita ilangin juga ya. Boleh juga. Field component. Title field-nya kita kasih username. Nah, ini dia. Created by Nokubis. Karena saya tadi pakai user Nokubis ya. Oke, kemudian apa lagi? Jadi ini bisa 2 kolom ya, teman-teman ya. Bahkan kita bisa nambah kolom sih. Ini kolomnya di sini bisa. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Jadi ini kalau kita klik di sini, maka ini akan muncul seperti ini detailnya. Oke. Kita mau tambahkan apa lagi nih di sini nih? Untuk actionnya. Bisakah action di sini? Oh, sebentar. Adanya delete. Edit tooltip.
Open mode drawer. Oke, jadi ini cuma untuk ininya aja ya, kartnya aja. Untuk aktivitasnya, mungkin actionnya kita tambahkan di sini kali ya. Waktu ini kita klik. Nah, ini kita bisa tambahkan actionnya nggak di sini. Configure action, edit. Nah, kalau kita klik edit di sini, nah muncul di sini nih. Kita add block form edit. Nah, editnya apa aja nih? Fieldnya. Contohnya kita centang-centang yang bisa kita edit. Oke. Tinggal urutannya. Ini kita geser ke atas. Nah, oh ini jadi 2 kolom. Oke. Oke, nama kontak, jenis, judul, atau jenis dulu nggak apa-apa lah. Jenis dulu. Oke, jenis, kontak, judul. Kalau mau dibikin 2 kolom juga keren sih sebenarnya. Oke. Ini bisa diperlebar nggak nih? Pattern editable. Nggak bisa ya, berarti ini sudah mentok segini ya teman-teman ya. Nggak bisa dilebarin nih. Ditinggiin maksudnya. Oh, oke, nggak bisa. Jenis aktivitas. Oh, ini seharusnya nggak perlu ini. Ini nggak perlu. Karena sudah menggunakan jenis aktivitas yang di atas. Oke. Tanggalnya ditaruh di atas sini. Oke. Kemudian actionnya submit. Oke. Oke, keren. Kita coba ya. Ketika ini kita edit. Nah, ini adalah detailnya. Kalau mau kita edit, klik di sini. Nah, nama kontaknya, oke, Kirana, meetup di Senara Cafe. Oke. Submit. Oke, ini sudah langsung edit ya. Nah, ini sudah langsung edit juga. Oke, keren ya. Jadi kita nggak perlu refresh, ini langsung berubah, teman-teman. Nah, coba ini kalau kita geser ke presentasi, apakah berubah jenisnya? Oh, berubah, teman-teman. Keren. Ini salah ini kita masih salah. Coba kita edit lagi. Kita edit, kita klik. Nah, ini jenisnya salah ini. Ini jenisnya kita delete. Kita tambah kolomnya jenis aktivitas. Nah, ini. Oke. Kalau kita edit di sini, oke, dia jenisnya presentasi tapi masih bertemu langsung ya. Ini kita harus tambahkan refresh kayaknya. Action. Oh, filter aja, nggak ada refresh. Oke. Ini seharusnya kita tadi sudah edit ya. Ini datanya sudah berubah menjadi presentasi. Oh, oke. Ini sepertinya kalau kita ubah misalnya bertemu kunjungan. Nah, ini udah pindah ke sini. Kalau kita ubah di sini menjadi bertemu langsung, submit. Oke. Nah, ini sudah pindah ke sini. Kalau digeser, nah ini seharusnya berubah menjadi email ya. Coba kita cek. Nah, ini sudah berubah menjadi email aktivitasnya. Ini karena kita tadi set ada warnanya ya. Kalau kita edit, nah ini sudah email. Oke, kita submit. Oke, keren teman-teman. Jadi bisa drag and drop untuk ini kanbannya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa membuat kanban itu berdasarkan jenisnya atau stage-nya ya. Jadi contohnya dia masih lead, masih follow up,
masih apa, baru nanti jadi klien atau customer gitu ya. Boleh juga teman-teman. Oke teman-teman, keren nggak tuh? Kayaknya sih kalau kita bahas banyak-banyak semuanya akan lama sekali ya. Tetapi teman-teman kebayang ya, jadi kita untuk membuat suatu sistem aplikasi, kalau kita menggunakan Nopobase ini, nyaris waktunya itu bisa dilakukan dengan singkat ya. Kita baru bikin aja ini sudah simpel seperti ini ya. Baru belajar udah bikin aplikasi. Wah, keren. Ini nggak perlu coding serepot itu teman-teman. Bayangkan kalau kita betul-betul harus coding ya, itu bisa butuh waktu berapa lama. Jadi menurut saya Nokobase ini keren banget. Memang perbedaannya sama Frappe ERP Next itu banyak ya. Kalau dari sisi pembuatannya menurut saya Nokobase ini cukup simpel, simpel pakai banget, gampang digunakan, gampang dipelajari, nyaris no code. Walaupun kita bisa coding juga melalui plugin ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau plugin itu nanti bisa explore pluginnya teman-teman. Jadi kita masuk ke sini. Mana ya? Plugins. Nah, ini ada roots-nya juga teman-teman. Ya. Ini udah dibuatkan secara otomatis waktu kita bikin menu. Kemudian juga ada mobile. Jadi kita bisa buat tampilan mobilenya juga teman-teman. Ya. Nah, ini kita bisa tambahkan nih. Contohnya kita mau bikin menu apa di sini. Kita mau tambahkan page contohnya. Title-nya apa, aktivitas misalnya. Ikonnya apa. Tadi aktivitas itu keren ya. Jadi kita sudah bisa dalam bentuk atau dalam format web based maupun dalam aplikasi juga teman-teman. Aktivitas. Oke. Nah, ini dia. Nah, aktivitasnya apa di sini? Kita bisa bikin blognya apa ini? Tabel aktivitas. Nah, seperti itu. Kolomnya apa aja yang mau ditampilkan. Contohnya actionnya tidak boleh ditampilkan. Tidak ditampilkan. Misalnya nama kontak, judulnya, tanggalnya. Oke, sesimpel itu. Nah, contohnya. Memang agak-agak repot ini. Coba kalau kita hilangkan. Nah, ini tampilan dari mobile app-nya. Ya, ini sepertinya menggunakan Progressive Web App-nya. Kemudian kita bisa tambahkan kontak di sini. Page lagi, kontak. Ikonnya ini. Ini contohnya, fieldnya apa aja? Nama, telepon, actionnya. Kita mau tambahkan actionnya, contohnya tuh edit boleh juga ya. Atau kita hilangkan aja. Nah, jadi ini contohnya untuk view aja gitu ya. Kemudian email, jabatan, perusahaan, oke. Kalau kita hilangkan, wah, tuh bayangin bikinnya sesimpel itu teman-teman. Ya, keren ya. Oke, kita kembali lagi. Sistem settingnya, kita mau kasih nama, title-nya apa ini, dan termasuk logonya. Jadi kita bisa custom untuk perusahaan kita, teman-teman. Workflow-nya. Nah, ini dia plugin manajernya, teman-teman. Kita bisa lihat
ternyata sudah banyak sekali pluginnya ya. Nah, dan yang keren teman-teman, kita juga bisa definisikan juga workflow-nya ya. Aduh, saya kok jadi loncat-loncat ini bahasnya. Oke, kita ke plugin dulu. Ini kita bisa lihat plugin yang siap kita gunakan. Contohnya untuk authentication-nya, untuk SMS authentication-nya, untuk API keys-nya, Gantt chart-nya, kemudian lain-lain. Ini banyak sekali. Ini sudah dikategorikan di sini. Contohnya yang terkait dengan workflow apa aja ini? Oh, banyak ya. Terkait dengan action apa aja ini? Kemudian collection field-nya apa aja ini? Jadi kita bisa tambahkan, contohnya di sini ada file manager. Ya, jadi kalau misalnya klik, misalnya kita koleksi atau tabel kita memiliki eh, tipenya file, nanti kita bisa pilih di sini teman-teman ya. Termasuk untuk apalagi collection di sini, kemudian untuk data model tools ada graph collection manager, ada others di sini. Oh, ini blocks nih, blocks. Nah, ini dia keren ya. Ini udah aktif semua. Nah, ini yang map belum. Jadi kita bisa aktifkan di sini. Keren ya. Jadi ini bisa menampilkan petanya, teman-teman. Wah, keren. Ini yang belum diaktifkan. Nanti kalau tinggal mau diaktifkan, tinggal diklik di sini ya, teman-teman ya. Kemudian untuk collection field tadi udah ya. Nah, ini dia V-editor. Nah, ini juga kita bisa aktifkan. Kalau kita lihat di sini apa aja ini isinya ini ya, untuk menyimpan markdown dan render menggunakan V-editor. V-editor ya. Jadi ini seperti rich text format tadi ya. Cuma ini lebih advance. Kan ini nanti ada image dan sebagainya, teman-teman. Keren sih. Dan nanti collection-nya bisa di set tipenya sebagai markdown ya. Keren. Nah, kita balik ke sini. Ini ada lokal yang sudah siap kita gunakan, tetapi ada juga yang marketplace di mana kita bisa mencari di pasaran marketplace ya. Oh, coming soon. Jadi kita belum bisa. Tapi kayaknya untuk plugin ini tersedia di websitenya Nokobase dan kita bisa download dan nanti bisa masukkan ke sini ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini bisa ada fitur add and update. Nanti kita bisa upload ya, atau kita gunakan ini contohnya upload plugin atau menggunakan package npm bisa juga, atau menggunakan compress file URL juga ya. Kalau mau upload berarti kita langsung drag and drop atau pilih filenya di sini. Begitu caranya untuk menambahkan plugin. Nanti cara penggunaannya ini seperti plugin yang kalau di WordPress ya. Jadi kita aktifkan dulu pluginnya, nanti otomatis sudah bisa kita gunakan baik untuk di collection maupun untuk di workflow. Nah, kita kembali lagi ke sini. Di sini ada workflow teman-teman. Nah, ini contohnya nih, saya sudah bikin kemarin coba-coba ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin workflow, misalnya untuk penugasan PIC, apa yang akan dilakukan gitu. Nanti kita bisa tambahkan di sini apa yang kita lakukan. Contohnya menggunakan AI, menggunakan LLM. Tentu ini harus kita aktifkan dulu LLM-nya ya. Apakah nanti ada kondisinya jika ini, jika itu. Nah, ini juga bisa kita set di sini. Kemudian kalau membutuhkan kalkulasi, kalau misalnya membutuhkan operasi di collection-nya boleh juga gitu ya. Contohnya otomatis membuat record untuk menghapus record dan sebagainya bisa. Keren ya. Jadi kita bisa menambahkan workflow di sini teman-teman. Jadi contohnya misalnya ketika saya membuat data perusahaan, kemudian saya set PIC-nya siapa atau kontak PIC-nya siapa gitu ya, maka otomatis akan meng-email PIC tersebut. Ya, ini contohnya teman-teman. Dan ini masih banyak yang belum kita explore ya, tapi sayangnya durasinya sudah cukup panjang teman-teman.
Ya, termasuk ada security di sini, ada theme editornya juga. Ya, ini current, compact. Kita bisa memilih dark dan sebagainya, atau menambahkan theme di sini. Nanti untuk mengaktifkannya kita bisa pilih di sini ya. Itu. Jadi tergantung usernya nanti mau menggunakan theme yang mana. Tapi kita bisa provide di sini teman-teman. Oke, teman-teman. Rasanya sudah cukup panjang videonya. Menurut saya keren banget. Teman-teman harus mencobanya ya untuk membuat aplikasi atau sistem yang dibutuhkan oleh usaha teman-teman atau UMKM atau memang di perusahaan teman-teman ya. Nanti kapan-kapan kalau teman-teman tertarik, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kapan-kapan kita akan bikin untuk use case tertentu yang mungkin teman-teman butuhkan ya. Menurut saya ini potensinya sangat bagus sih Nokobase. Jadi teman-teman kalau mau mencobanya, saya betul-betul men-encourage teman-teman juga ikut mencobanya karena ini bagus menurut saya ya. Tetapi saya juga ingin mendapatkan masukan dari teman-teman. Apakah menurut teman-teman ini bagus atau enggak, atau teman-teman punya pemikiran yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya akan sangat senang jika ada komentar dari teman-teman. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Nantikan video berikutnya yang tidak kalah seru. Bye!